Jadi begini Pak, kalau saya ada cerita Indonesia memang saya selalu ini ya apa namanya, eh, jadi jadi begini Pak, kalau saya ada cerita Indonesia memang saya selalu ini ya apa namanya, eh, jadi saya dari ngerti Pak tentang Indonesia Pak. Saya lahir baru ya 15 tahun saya penuh Roh Kudus, saya berdoa buat Indonesia. Sampai hari ini saya berdoa buat Indonesia. Saya ciptakan lagu-lagu tentang Indonesia banyak sekali. Tetapi memang Indonesia sedang dirusak oleh sebuah ideologi yang sangat rusak, ideologi yang sangat busuk, ideologi khilafah. Dan itu mereka masuk menghujam sekali, ngerusak anak bangsa, masuk ke sekolah, ya, memaksa orang pakai jilbab, memaksa orang untuk mengikuti syariahnya mereka, dan semua perda-perda syariah yang lain. Oh, itu sudah jelas Pak, dan itu akan merusak. Saya jamin Indonesia akan rusak. Dan saya melihat Indonesia yang saya cintai ini, ya, yang saya cintai itu membuat banyak sekali korban yang dikorbanin justru anak-anaknya. Ibu Pertiwi ini yang mengorbankan anak-anaknya, Pak. Bapak tahu yang namanya harimau tidak akan makan anaknya. Ibu Pertiwi ini makan anaknya, Pak. Jadi Bapak merasa dimakan sama harimau ini, Pak? Oh, bukan cuma saya, Pak. Banyak sekali, Pak. Korban yang dianggap PKI berapa banyak? Yang di PKI kan 3 juta, Pak. Apa Bapak ada ini, Pak? Ada cerita dari keluarga gitu, Pak? Ada kaitannya tentang PKI itu, Pak? Saya tidak punya keluarga yang tersangkut PKI karena nenek moyang saya dulu dari Partai Komintang yang lari dari Partai Komunis. Jadi jelas keluarga saya penentang komunis. Karena nenek moyang saya dulu anti dengan Partai Komunis dan dikejar-kejar, Pak. Makanya pindah ke Indonesia. Nggak ke Taiwan ya, Pak? Kan ada yang kemana-mana, Pak. Kan tersebar-sebar kemana-mana. Nah, salah satunya ke Indonesia nenek moyang saya. Okay. Itu loh yang ke Indonesia. Dan itulah kemudian makanya ayah saya pun pernah dikarungin sama PKI, Pak, ayah saya, Pak. Digebukin maksudnya, dikarungin itu digebukin karena memang ayah saya bilang saya juga salah, bilang kenapa? Dasar PKI lu, dia bilang begitu kan, dikarungin bener sama orang PKI, digebukin, Pak. Tapi nggak dibunuh, cuma digebukin doang. Artinya karena orang marah kan, dasar PKI lu kan waktu kan frame-nya kan jelek kan. Jadi digebukin sama orang PKI, digebukin bapak saya. Tapi kan itu bukan sebuah dia mau bunuh, enggak, Pak. Bukan saya terus saya pro PKI, enggak juga. PKI itu dulu dari santri-santri yang saleh loh, Pak, pendiri PKI itu. Ya, itu rahasia umum, bukan rahasia lagi lah. Pendiri-pendiri PKI itu ada santri-santri yang saleh. Ya, itu kan berasal dari syarikat Islam, Pak. Ya, syarikat Islam merah. Syarikat Islam merah itu, Pak. Itu sudah ada di pelajaran sejarah. Iya, tapi kan masalahnya kan nggak diakuin sama banyakan orang. PKI lu, PKI kan kalian sendiri kan. Dari kalian sendiri. Tapi kan kita sekarang kita kan mau sama-sama cerita Pancasila, Pak. Anggaplah saya ini nabinya Pancasila. Saya menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang Nabi ke-26, saya bilang sekarang Nabi Pancasila. Bagus, Pak, dibikin kaos, Pak, Nabi Pancasila. Nah, nanti mau saya bikin Pak Nabi Pancasila, Pak. Wah, nanti tinggal siapa yang mau jadi umatnya kan, mau ngaku apa enggak, malah dikebukin nanti, Pak. Ini saya lagi bikin merchandise Pak Nabi Pancasila, nanti dikebukin lagi ntar. Nah, kenapa? Aduh Pak, ini Pancasila itu begitu saya di Eropa, Pak. Saya, Eropa ini Pancasila banget, kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya Pak, wartawan-wartawan itu, ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas, Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas, Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi, Pak. Nggak tambah maju, tambah nggak bener, Pak. Tambah nggak bener kan sejak reformasi kan? Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, makin parah loh, Pak. Konflik horizontal itu makin ngeri loh, Pak. Sejak reformasi itu, Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kalau nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin.
Nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih, Pak, yang Lah itulah yang teriak-teriak khilafah yang kemarin undang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak-teriak khilafah itu? Loh nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan? Kemarin di statement kan? Oh, itu kan sudah viral kemana-mana. Itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan? Bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. Nah, so kita ngerti kan siapa orang-orang khilafah ini. Apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya, Pak ya? Seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu, Pak, ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat, Pak. Saya nggak sebanding, Pak. Saya ini penjahat, Pak. Bekas penjahat, Pak. Ahok itu orang, wah, levelnya dia di atas saya, Pak. Jauh, Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip, saya jauh, Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi, Pak. Bedanya seperti itu mungkin, Pak. Dihadapin bagaimana, Pak? Ya, maksudnya dihadapin persidangan, dia datang, ada apa namanya, dia di penjara, dia dihadapi, dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa, saya hadapin, Pak. Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ngapain saya hadapin? Jadi makanya saya pergi ke sini, Pak. Karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya, kan diancaman di YouTube itu kan diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi, Pak, ada 3 responnya, Pak. Satu respon yang pertama, ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Emang ada yang ngomong membunuh Bapak, Pak? Woi, banyak sekali, Pak. Wah, itu rembel itu, Pak. Rembel, Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datangin, wah bakar rumah keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis, Kak. Namanya netizen ya, Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cerita, responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption toh, Pak. Ya kan berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam mau bunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada banyak, ya kan. Kedua, berarti saya benar, ya kan. Berarti saya benar. Yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya kan, saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan. Ya. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin membludak besar karena agama. Nah, saya jadi teringat ceritanya Kain dan Habil. Kain itu kan bunuh Habil gara-gara agama kan? Dalam Alkitab, persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, dia bunuh tuh Habil tuh. Kan gara-gara agama toh. Nah, itu ya. Itulah dosa pertama di muka bumi. Kedua, kalau mereka terus mengancam keluarga saya, ya, dan bahkan melakukannya, bukan cuma mengancam, melakukannya. Ancaman, Pak, kalau di Eropa udah termasuk teror loh, Pak. Emang sudah ada, Pak, ancaman itu, Pak? Wih, banyak sekali, Pak. Ancaman teror itu banyak sekali, Pak, di YouTube itu. Dan keluarga saya kan baca, Pak. Pasti baca. Itu kan viralnya pagi, siang, sore, Pak. Pagi, siang, sore itu kan wartawan itu kasih di TV. Ya kan? Nah, berarti yang mereka sembah itu adalah iblis, Pak. Bagaimana mungkin Tuhan ngajarin untuk melakukan pencitraan dan ancaman teror-teror itu? Ya kan? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin Tuhan ngajarin begitu. Kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan saya nggak ngajarin begitu, Pak. Nah, teror bunuh apa? Wah, tapi kan itu rakyat. Nah, berarti ulamanya salah ngajarin.
Berarti gagal. Negara Indonesia berdiri sudah lebih dari 70 tahun, ulamanya gagal untuk mendidik umatnya, Pak. Yang ketiga, kalau kemudian pemerintah Indonesia dan para ulama dan rakyat Indonesia kemudian, oh iya ya, ada yang salah nih antara saya atau si Joseph Paul Sang. Maka si ini mereka melakukan introspeksi. Oke, si Joseph Paul Sang biar introspeksi, kami juga introspeksi. Itu kan terjadi di Eropa. Paus dihujat, Yesus ditelanjangin sama si Charlie Hebdo. Apakah terus demo, wah, bunuh, sekarang juga, bunuh si Charlie, sekarang juga. Nggak ada. Kalau di Indonesia langsung, bunuh si Ahok, sekarang juga, bunuh si Paul, sekarang juga. Beda kan? Oh, beda banget. Nah, itulah Pancasila di Eropa. Nah, kalau itu Indonesia sudah mencapai kedewasaan itu, yang saya ngomong ini cuma buat Banyolan doang, Pak. Cuma buat Banyolan doang yang saya ngomong, Pak. Cuma buat, wah, orang akan ketawa. Bukan mentertawakan Tuhan loh, Pak. Tapi mentertawakan dirinya sendiri, ternyata ilmu saya belum nyampe ya. Oke, Pak. Yang saya ajarkan hari ini ya, ke teman-teman, semoga Bapak mengutipnya dengan benar di dalam nama Yesus. Saya minta Pak diberi hikmat kepada Pak di Narsa, supaya diberi hikmat buat nulisnya, dan Tuhan tuntun. Pak, keluarga gimana, Pak? Keluarga, Pak? Kan katanya Ya. Bapak nggak ngontak ya, Pak ya? Tapi mereka tahu ya, Pak ya? Saya yakin mereka tahu pagi siang malam kok, Pak. Tapi saya tutup, Pak. Saya tutup komunikasi supaya jangan disangkut-sangkutkan juga, supaya juga mereka juga. Makanya saya nge-live, Pak, tiap hari supaya mereka tahu kondisinya saya, Pak. Makanya kan waktu nge-live saya ngasih kabar. Mereka pasti tahu YouTube saya, Pak. Mereka pasti tahu saya viral sekali, Pak. Jadi ini salah satu cara buat Bapak ngasih kabar ke keluarga ya, Pak ya? Iya. Oke, saya masih baik-baik aja gitu ya, Pak ya? Iya, dan saya juga meminta maaf kepada keluarga saya kalau saya membuat Anda khawatir dan takut